ar-riyadhah. Artinya apa? Latihan, memperbanyak latihan. Maka di akhir manzumahnya Imam Ibnul Jazari dalam bab tajwid, beliau mengatakan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bifakkihi. Ya, tidak ada bedanya orang yang belajar tajwid dan orang yang meninggalkan tajwid, kecuali orang yang belajar tajwid tadi ya kemudian dia memperbanyak berlatih. Ya, memperbanyak latihan, baca Quran sebanyak-banyaknya. Yang tentunya baca Quran sebanyak-banyaknya itu jangan sampai kita hanya baca Quran sendiri ketika proses belajar tadi. Ya, ar-riyadhah ini kita bisa akan juga dapatkan dengan maksimal dengan jalur ya talaqqi at-talaqqi al-musyafahatu, ya, al-musyafahah. Nah, itu tadi ya 4 poin yang saya sebutkan lagi ya. Yang pertama ada yang disebut dengan sifatul huruf. Ya, karakter asli setiap huruf hijaiyah yang kita baca dari Al-Qur'an Al-Karim yang jumlahnya 29 huruf. Kenapa kok 29 huruf? Padahal yang kita kenal selama ini ada 28 huruf. Ya, ini menurut Imam Nasir bin Asim yang membuat susunan huruf hijaiyah ataupun yang disebut dengan al-huruf al-mantuqah. Huruf yang dibaca di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, yang pertama tadi sifatul huruf. Yang kedua ya makharijul huruf. Ya, makharijul huruf. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan ahkam tajwid, hukum-hukum tajwid. Dan keempat adalah mizan, mizanul huruf. Ya, timbangan. Ya, artinya apa? Dalam setiap kita baca Quran harus seimbang antara huruf satu dengan huruf yang lain, antara satu harokat ya fathah, kemudian ketemu nanti huruf fathah, harokat fathah, bunyinya harus sama. Yang kasrah sampai dengan akhir kita baca Al-Quran, yang kasrah ya harus sama ya kadarnya. I, a, u, ya, seperti itu contoh. Harus seimbang ya. Kemudian poin selanjutnya adalah yang kelima. Ya, tidak takalluf. Tidak takalluf. Tidak takalluf. Artinya apa? Tidak takalluf ini bermakna jangan kita berlebihan ya di dalam mengucapkan setiap huruf ya dari huruf hijaiyah. Ya. Contoh misal, ini biasanya menimpa kepada orang yang baru talaki. Ya, dikarenakan khawatir ada kesalahan dalam ketika setoran kepada gurunya, ya setoran bacaan, biasanya memang untuk pemula ini jatuh pada kesalahan ya yang disebut dengan at-takalluf. Takalluf artinya apa? Berlebihan. Artinya terlalu menekan ya setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Contoh misal a'udzu billahi minasyaitonir. Nah, ini disebut dengan takalluf. Contoh seperti itu. Ya, jangan sampai kita baca Quran seperti itu dan ini capek ya. Kita tidak bisa baca Quran ya one day one juz misal ya. Setiap kita baca Quran memang ini capek gitu ya. Setiap ayatnya, setiap ayat yang kita baca nanti kita tidak bisa panjang gitu ya. Kuantitasnya ya, kualitasnya juga seperti itu. Nah, ini tidak takalluf, artinya tidak berlebihan. Ya. Artinya tidak berlebihan. Yang keenam,
tidak ta'assuf. Tidak ta'assuf. Ya. Ya, saya tulis lagi di sini. Tidak ta'assuf. Apa itu ta'assuf? Artinya ta'assuf ini sama, ya. Secara maknanya sama, kan tapi ada sedikit perbedaan. Ta'assuf ini biasanya menimpa pada orang yang sudah mahir baca Quran, ya. Akan tapi dikarenakan ingin mengejar kesempurnaan nada, ya, ini biasanya jatuh pada ta'assuf. Maka salah satu pakar qiraat dunia, Syekh Dr. Aiman Rushd Suwaid, yang beliau tidak menganjurkan, ya, tidak menganjurkan Al-Quran itu memakai langgam-langgam yang melenggok-lenggok, ya, terlalu mendayu-dayu, ya. Meskipun memang misal masih dalam koridor tajwid, ini beliau tidak menganjurkan, ya, karena mungkin khawatir pada satu satu saat dia baca terlalu menikmati nadanya, kemudian dia mengabaikan, ya, tajwid. Artinya apa? Misal, ya, ketika baca at-tabi'i harusnya adalah dua harakat. Misal saya contoh amana, amana, ya. Misalkan di sini mad badal, ya. Mad badal. Ya. Mad badal dalam riwayat Imam Hafiz itu dibaca dua harakat. Ya. Hanya dalam riwayat Warosh saja. Ya, ini mad badal bisa dibaca dua, ya, sampai bahkan 6 harakat. Dalam riwayat Imam Hafiz ini dibaca, ya, dua harakat. Tapi karena mementingkan nada, ini dibaca lebih daripada dua harakat. Amanar rasulu, amanar rasulu. Ya, meskipun dalam riwayat yang lain ada yang baca sampai dengan 6 harakat tadi, akan tapi dalam riwayat Imam Hafiz ini dibaca dua harakat. Nah, ini ta'assuf ini terlalu berlebihan, ya, terlalu panjang membaca mad yang harusnya mungkin kadarnya adalah 4 atau 5 harakat, ini sampai dengan dibaca 6 harakat. Contoh seperti itu, ya. Ini menimpa pada orang yang sudah mahir baca Qurannya, akan tapi dia terlalu menikmati, terlalu terlena sehingga baca mad yang harusnya 2 harakat ini lebih daripada 2 harakat, ya. Maka ada 6 poin yang harus kita perhatikan. Ya, 4 poin yang tadi paling penting, ya, dan itu semua kemudian harus, ya, kita jangan sampai hanya mengandalkan buku saja, jangan sampai hanya kita mengandalkan YouTube saja, akan tapi kita harus punya sandaran. Kepada siapa kita bersandar, ya, sandaran ilmiahnya kepada siapa, ya, seperti itu, ya. Kemudian tidak takalluf, tidak ta'assuf, ya. Dan keenam poin ini akan kita bisa raih dengan sempurna, ya, dengan cara memperbanyak ar-riyadhah. Ar-riyadhah. Ar-riyadhah artinya apa? Latihan, memperbanyak latihan. Maka di akhir manzumahnya Imam Ibnul Jazari dalam bab tajwid, beliau mengatakan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bifakkihi. Ya, tidak ada bedanya orang yang belajar tajwid dan orang yang meninggalkan tajwid, kecuali orang yang belajar tajwid tadi, ya, kemudian dia memperbanyak berlatih, ya, memperbanyak latihan baca Quran sebanyak-banyaknya. Yang tentunya baca Quran sebanyak-banyaknya itu jangan sampai kita hanya baca Quran sendiri ketika proses belajar tadi. Ya, ar-riyadhah ini kita bisa akan juga dapatkan dengan maksimal dengan jalur, ya, talaqqi, at-talaqqi al-musyafah,
musyafahatu. Ya, al musyafahah. Ya, seperti ini. At-talaqi wal musyafah. Kita banyak riyadhah, akan tapi tanpa talaqi. Hanya mengenalkan YouTube saja. Hanya mendengarkan bacaan dari para masyayikh saja. Ya, tanpa kita ada yang mengoreksi. Sama saja, ya. Ini belum maksimal. Kita akan bisa memperoleh hal ini dengan cara bertemu dengan guru dan menyetorkan bacaan kita kepada guru kita. Ya, maka jamaah rahimakumullah, di rumah ya kita sering baca Quran, kita sering mendengarkan para masyayikh, akan tapi jangan lupa untuk selalu hadir ketika ada kajian-kajian yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan. Ya, karena ini adalah tata cara yang ditempuh secara turun temurun ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in mengajarkan kepada tabi'in sampailah Al-Quran itu kepada kita, yaitu dengan jalur periwayatan ya, dengan tata cara memperbanyak riyadhah dan juga talaqi wal musyafahah. Nah, itu jamaah rahimakumullah ya, sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada. Ya, tadi kita berbicara tentang pentingnya membaca Al-Quran dengan tajwid. Ya, maka Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa berdosa bagi siapapun orang yang baca Quran, akan tapi dia masih banyak salahnya. Salahnya juga salah fatal. Misal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jauh sekali maknanya. Ya, alhamdu yang bermakna segala pujian, lillahi bagi Allah, ini bisa bermakna kematian, kebinasaan. Alhamdulillah, kebinasaan bagi Allah. Ini sangat jauh maknanya. Maka ya jamaah rahimakumullah, pentingnya kita mempelajari tajwid. Mulainya dari mana? Mulainya daripada huruf berhuruf, ya, makharijul huruf, sifatul huruf. Ya, kemudian juga kita memperbanyak bermajlis ya dengan para guru, dengan para ustadz yang mengajarkan Al-Qur'an Karim. Ya. Mungkin untuk muqaddimah kali ini ya dicukupkan sampai sini dulu. Insyaallah kita akan lanjut pada part selanjutnya ya, dengan tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi ya. Kemudian juga insyaallah kita nanti memperbanyak praktik ya, yang mana mudah-mudahan ini juga bisa membantu teman-teman para sahabat Al-Quran ketika di rumah ya. Dan tentunya di YouTube juga sudah banyak ya para masyayikh, para asatidz yang mengajarkan Al-Quran. Ya, tinggal silahkan mencari referensi ya, para guru, para ustadz yang mengajarkan tahsin, yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian jangan lupa ya hadir di majlis tahsinul Quran, majlis talaqi wal musyafahah ya. Baik, dimanapun Anda berada, ya jangan lupa ya, selain Anda belajar tajwid, Anda harus punya guru, punya sandaran ilmunya kepada siapa. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya daripada kebodohan saya pribadi. Ya, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.